warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Analisis Kritis Model Pembelajaran Berbasis Iptek Learning pada Pendidikan Anak Usia Dini. Sebelum kami menyampaikan isi makalah kami, izinkan kami perkenalan terlebih dahulu. Saya Debbie Apriani sebagai moderator dan rekan saya bernama Erli Maula Rahmana dan Dina Humaira. Saya sebagai pemateri pertama ingin menjelaskan bagian pendahuluan. Nah, jadi pendidikan anak usia dini merupakan jenjang pendidikan yang memegang peran sangat penting dalam penyampaian generasi bangsa. Pada tahap ini, anak berada pada masa golden age, di mana perkembangan otak berlangsung sangat cepat. Stimulasi yang diberikan pada masa ini akan berpengaruh besar terhadap kepribadian, keterampilan, dan kecerdasan anak di kemudian hari. Seiring perkembangan zaman, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi iptek memberikan banyak pengaruh terhadap dunia pendidikan. Transportasi digital telah mengubah cara manusia berinteraksi, bekerja, bahkan belajar. Salah satu inovasi dalam dunia pendidikan yang berkembang pesat adalah learning atau pembelajaran elektronik. Nah, pemateri selanjutnya ada deskripsi model pembelajaran berbasis iptek learning. Learning atau electronic learning adalah pembelajaran yang menggunakan media elektronik, terutama internet sebagai sarana utama dalam proses pembelajaran mengajar. Menurut Rosenberg, learning merupakan manfaat teknologi internet untuk menyampaikan rangkaian solusi pembelajaran guna meningkatkan pengetahuan atau keterampilan. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan. Dalam konteks PAUD, e-learning biasanya diwujudkan dalam bentuk yang A, tatap muka virtual. Guru memberikan pembelajaran langsung melalui Zoom, Google Meet, atau aplikasi sejenis. Yang B, penggunaan aplikasi edukasi. Anak belajar mengenal huruf, angka, warna, bentuk, dan doa-doa melalui aplikasi berbasis game edukatif. Yang C, learning management system. Guru menyimpan materi, video, dan tugas di platform seperti Google Classroom agar mudah diakses anak dan orang tua. Yang D, penggunaan media sosial. WhatsApp grup sering dipakai untuk mengirim video, cerita bergambar, maupun instruksi kegiatan sederhana. Selanjutnya, kelebihan e-learning pada PAUD. Yang pertama, fleksibilitas. Anak dapat belajar dari rumah dengan jadwal yang lebih fleksibel. Guru bisa mengulang materi melalui rekaman sehingga tidak ketinggalan bila berhalangan. Yang kedua, variasi media. Guru dapat menampilkan materi dalam bentuk video animasi, lagu interaktif, maupun permainan digital yang menarik bagi anak. Yang ketiga, kolaborasi dengan orang tua. Orang tua ikut mendampingi anak belajar, sehingga anak keterlibatan langsung dalam proses pendidikan. Yang keempat, perkenalkan teknologi sejak dini. Anak diperkenalkan pada perangkat digital dengan cara positif, sehingga tidak hanya menggunakan gadget untuk hiburan semata. Yang kelima, efisiensi bagi guru. Materi yang sudah dibuat dalam bentuk digital bisa digunakan berulang kali dan lebih mudah dibagikan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, saya di sini akan melanjutkan tentang kelemahan e-learning pada PAUD. Nah, jadi ada beberapa. Yang pertama, keterbatasan interaksi sosial. Nah, jadi anak itu tidak bisa berinteraksi langsung dengan teman sebayanya. Padahal kan kemampuan sebagai padahal kan kemampuan sosial itu sangat penting pada usia dini. Nah, yang kedua itu keterbatasan konsentrasi. Nah, jadi kan anak itu cepat bosan jika belajarnya itu terlalu lama melalui layar. Biasanya kan mereka hanya belajarnya itu 10 sampai 15 menit. Itu yang mereka mampu fokus gitu, mampu fokus untuk mereka belajar 10 sampai 15 menit. Nah, jika yang ketiga itu ketergantungan pada fasilitas. Nah, jadi kan tidak semua anak itu memiliki perangkat yang memadai
memandai atau akses internet stabil gitu, sehingga menimbulkan kesenjangan. Nah, yang keempat itu tuntunan bagi orang tuanya. Orang tua orang tua harusnya selalu mendampingin anak gitu, dan ini bisa menjadi beban jika orang tua ada yang kayak mana orang tuanya sibuk bekerja gitu. Jadi contohnya misalnya ini kita temanin anak, kayak mana mau bilang, eee, mendampingin anak di sekolah gitu. Nah, kalau misalnya orang tua yang sibuk kerja itu kan, itu menjadi beban orang tua gitu kan, karena kayak mana mau bilang setiap hari harus mendampingin orang tua gitu, yang bagi orang tua sibuk bekerja. Kalau orang tuanya yang nggak sibuk bekerja ya bisa gitu mendampingin anak di sekolah. Nah, yang kelima itu resiko penggunaan gadget berlebihan. Nah, misalnya jika tidak diawasi, anak itu bisa kayak mana pula, anak bisa kecanduan layar dan mengurangi aktivitas fisik. Nah, jadi anak itu pasti mereka itu kecanduan sama layar kalau misalnya guru itu belajar tentang di layar. Kalau misalnya tidak mengurangi kayak mana pula, mengurangi aktivitas fisik, berarti anak itu udah fokus ke layar, maksudnya udah kurang kalau misalnya kita belajar secara fisik gitu. Nah, terus integrasi nilai Islami dalam e-learning. Nah, jadi pendidikan Islam itu menekankan pentingnya menanamkan iman gitu. Nah, akhlak dan adat itu yang pertama yang kita ajarkan pas di umur kayak mana mau bilang, umur sejak dini itu harus kita mengajari tentang adat akhlak gitu kan. Jadi melalui e-learning. Jadi nilai Islami itu dapat diintegrasikan dengan beberapa cara. Nah, yang pertama itu doa harian dan surah pendek. Yang kedua itu kisah Nabi dan teladan Islami. Yang ketiga itu gimana pembicaraan akhlak mulia gitu. Yang keempat kontrol penggunaan gadget. Nah, jadi kita itu kita masuk sekolah, kita sebagai guru, kita itu memang seumur sejak dini itu kita harus mengajari bagaimana akhlak kita di depan orang tua, di depan guru atau di depan orang-orang umum gitu, dan akhlaknya. Nah, jadi kita itu pas nanti belajar, kita yang pertama itu kita mengajari anak-anak itu dengan pembukaan doa untuk belajar gitu. Nah, sekian dari presentasi saya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan sama teman saya. Jadi kesimpulan isi makalah kami, learning merupakan salah satu contoh bentuk inovasi pembelajaran berbasis iptek yang relevan untuk mendukung proses pendidikan termasuk di PAUD. Model ini menawarkan berbagai kelebihan seperti fleksibilitas, variasi media pembelajaran, serta keterlibatan orang tua. Namun, penerapan learning juga menghadapi tantangan seperti keterbatasan interaksi sosial, kesenjangan fasilitas, dan keterbatasan konsentrasi anak. Jika dipadukan dengan prinsip holistik, integratif, dan diintegrasikan dengan nilai Islami, learning dapat menjadi media pembelajaran yang efektif, menyenangkan, sekaligus membentuk karakter anak. Jadi cukup sekian dari materi dari makalah kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.